Oke, Mbak dari Rista, kripto. aku ada pertanyaan dari question Oke, box nih. silakan Mbak. Hmm. Gimana jika si cowok secara finansial kurang? Takut nggak Mhm. diterima di keluarga? Nah, gimana tuh Mbak? Ini karena ngebawa-bawa masalah finansial nih. Oke, sebenarnya ini ya, dia mau gimana nih? Mau merit, memutuskan untuk merit gitu ya, Mhm, tapi mhm, finansialnya belum cukup gitu ya. mhm, Sebenarnya balik lagi tuh Mbak, kan tadi Mbak Samantha juga sempat sounding di depan bahwa pernikahan itu bukan hanya transaksional gitu ya antara wanita dan mhm, perempuan. Kalau memang ada kesepakatan di awal, ada keterbukaan di awal, penting banget itu sebenarnya ada keterbukaan masalah finansial di awal gitu. Jadi mhm, ketika nanti setelah ijab kabul, jadi kamu nggak merasa, aduh kok kayak beli kucing dalam karung ya gitu. Salahnya sih pada saat cinta ngomonginnya cinta melulu. Padahal pada saat berumah tangga cinta aja nggak cukup buat bayar cicilan gitu. Ini kita harus realistis ya, hidup itu harus realistis teman-teman, gitu ya. Oke, jangan terlalu banyak didongengin gitu. Hidup itu harus realistis walaupun ketika kita memulai dari nol gitu, apapun itu sebutannya, kalau misalnya ada penerimaan dari kita berdua, kemudian ada saling kerjasama, ada kejujuran dari awal gitu ya, bahwa kedepannya juga udah punya plan A, B, dan C gitu. Jangan biarin aja lah ngikutin air mengalir, itu juga jangan gitu ya. Kenapa? Kan kamu yang akan menjalankan kehidupan di depan nanti. mhm, Rumput tetangga itu lebih hijau. Jangan pada saat ketika kamu memutuskan, oke, okay, kamu income-nya berapa? Let's say 3 juta. Oke, okay, yuk nikah yuk gitu. Nanti kita bisa siapa tahu nanti kamu bisa dapat rezeki yang lebih besar, income lebih besar, atau kamu bisa lebih berubah. Ingat, kita bukan Sailor Moon dengan kekuatan bulan yang bisa merubah siapapun itu gitu ya. Bahkan kita merubah diri kita aja nggak bisa gitu ya. Butuh orang yang melihat kita gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya masalah finansial, ada baiknya ada keterbukaan di awal. Even bukan bersyukur ngomongin tentang uang kecil atau uang besar, semua permasalahan itu ada. Cuma bagaimana penerimaan antara kalian berduanya. Itu sih kalau dari kita Mbak, perencanaan. Jadi memang dari awal tuh memang harus direncanakan kira-kira nanti ke depannya seperti apa sih. Walaupun kita nggak tahu apakah ke depannya nanti kita memang akan punya uang lebih gitu ya. Atau memang ternyata oh hidupnya makin berkurang. Kita nggak ada yang tahu. Tapi paling penting yang direncanakan aja bisa gagal, apalagi yang tidak direncanakan sama sekali. Jadi that's why kenapa penting banget buat kita ngomongin masalah finansial di awal gitu ya. Kemudian buat budgeting bareng-bareng, kalau perlu konsultasi ke perencana keuangan. Sama ketika teman-teman begitu memutuskan untuk menikah, biar kedepannya tahu rumah tangga itu seperti apa, butuh juga kan konsultasi ke psikolog gitu ya, ke konsultan ke pernikahan gitu. Jadi yuk sama-sama belajar karena kita di perencana keuangan juga terus belajar Mbak Samantha gitu. Iya bener. Aku setuju banget sama semua yang disampaikan Mbak Rista, terutama bagian realistis. Kita perlu realistis gitu. Mhm. Ini bukan cuma masalah finansial, tapi juga masalah emotional abusive yang terjadi biasanya di dalam pernikahan. Eh, kenapa udah dong enough is enough gitu ya? Karena ketika kita terus menerus jadi satu orang yang berjuang, kita capek nggak sih secara emosional kita? Jangan-jangan efek samping nanti dari hubungan rumah tangga yang tidak harmonis membuat kita mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, Bisa aja kita betul. jadi depresi, bisa aja kita jadi punya gangguan-gangguan yang lain gitu yang bikin kita jadi tidak bisa berfungsi atau berperan secara baik untuk anak-anak yang dihasilkan dari efek Mhm. samping masalah yang terjadi dalam pernikahan kita. Gitu. Jadi Oke. kalau memang terpaksa banget, ya terpaksa banget terus harus bercerai, nggak apa-apa gitu. Mhm. Tapi bukan bukan keputusan yang impulsif. Hari ini berantem, hari ini bilang aku mau cerai. Itu Mbak biasanya kirain pasangan impulsif baru itu, Marista. iya, aku pikir impulsif itu hanya buat orang-orang yang kepengen belanja mulu gitu ya. Ternyata juga impulsif ada dalam pernikahan ya. Jangan hari ini ribut, hari ini minta kecerai gitu ya. Itu impulsif dengan kata-kata cerai gitu ya. Ini Iya, seru banget loh Mbak sama kita. Memang finance, romance, and communication itu nggak pernah bisa dipisahin ya Mbak. betul, betul. Tapi kalau Ini kita perlu masalahnya ngadain. udah lama banget gitu misalnya kayak misalnya gini. Kayak kita ambil contohnya
Prince Charles ya. Dia dari awal pernikahan dia tetap berhubungan dengan Camilla, terus udah bertahun-tahun menikah juga tetap kayak gitu habitnya. Terus mau cerai ya udah, itu memang mungkin yang terbaik gitu. Ada juga yang dari awal masalahnya finansial. Ya, saya tuh banyak banget dapat cerita gitu ya dari ibu-ibu nih, dari emak-emak. Gimana ya, aku nikah tuh dia nggak punya penghasilan, terus dibiayain sama orang tuaku. Semua masalah rumah tangga, biaya hidup tuh orang tuaku yang biayain dan lain sebagainya. Terus suamiku makin lama makin nggak bekerja, nggak berpenghasilan, dia makin keenakan dengan dibiayai oleh orang tuanya. Terus menerus, udah 10 tahun juga kayak gitu. Ya kok sabar? Tapi balik lagi, aku pasti akan tanya, terus kenapa dulu nikah? Kalau udah tahu dia kayak gitu kan, gitu itu pilihannya kan, gitu. Iya, karena punya harapan kalau udah nikah berubah, enggak. Kita menikah nggak untuk mengubah orang kok, gitu. Tapi kalau Kan tadi misalkan kita bukan Sailor Moon ya Mbak. benar. Kita juga bukan Harry Potter punya ini kan, magic wand-nya. Tapi kita seseorang yang ingin bekerja untuk membuat pernikahan kita berhasil. Jadi kita selalu berupaya kan. Ada masalah ini kita berupaya, ada masalah ini kita berupaya. Tapi kok masalah yang satu ini, inti permasalahannya nggak pernah bisa selesai sih. Meskipun udah 15 tahun pernikahan, udah 20 tahun pernikahan, anak-anak udah lulus kuliah semua, akhirnya udah deh tugas saya sebagai orang tua udah selesai, saya nggak mau lagi. Misalnya seperti itu. Ya sudah, dilepaskan, bercerai ketika sudah 20 atau 25 tahun pernikahan. Ada juga yang berpikir demikian. Jadi bersabar tuh hanya nunggu anak semua selesai. Nah itu semua adalah pilihan. Tapi bagaimana mempersiapkan, jadi udah punya proyeksinya kan. Iya, gue bakalan cerai sih. Tapi nanti ketika anak-anak ini, sekarang apa yang saya persiapkan? Persiapkan financial independence-nya dulu. Kita bisa punya pendapatan sendiri. Kalau nggak ada latar belakang kerja dari awal menikah jadi ibu rumah tangga, jualan-jualan apa dulu kek gitu misalnya, untuk mempersiapkan diri. Kemudian dari emosionalnya seperti apa, dibikin jadi nggak baperan dulu, dibikin jadi biasa dulu gitu. Udah menerima takdirnya, oke, ya ini memang prosesnya harus begini dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya diperpanjang malah akan jadi semakin ini atau itu dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi salah satu option. Dan yang paling sulit sebetulnya dalam menjalin pernikahan adalah teman-teman atau yang individu terlibat dalam kasus abusif berat, tapi merasa sangat sulit untuk bisa berpisah karena keluarganya menentang misalnya, dan keluarganya diam aja, nggak apa-apa, kamu dipukulin nggak apa-apa. Bahkan ada yang ngeliatin, ada di situ, ada di rumah itu ketika perempuannya dipukuli oleh suami, tapi juga diam aja, tidak berbuat apa-apa, berlandaskan bahwa ya kasihan nanti anak-anak kalau nggak ada kamu. So kita perlu lebih mengukur. Sebenarnya lebih kasihan anak-anak ngeliat. Kalau anak ngeliat bapaknya mukulin ibunya, kan nanti akan ada proses kemungkinan pengulangan hal yang sama ketika anak itu menjadi orang dewasa dan menikah. Gitu. Tapi kalau saya stop, saya nggak mau gitu, anak-anak ini juga akan belajar. Semuanya ada boundaries, saya bisa melindungi diri saya harus survive, saya harus ini. Jadi memutus mata rantai dari toxic relationship yang dimiliki oleh orang tua. So, perceraian itu nggak selalu negatif. Jadi tergantung kasusnya kita apa. Apalagi kalau mohon maaf nih yang terlibat kriminal berat, Mbak. Nah itu kasusnya udah berat banget tuh kalau yang terlibat kriminal berat. Karena di penjara, bingung ngomong sama anaknya kayak gimana, anaknya nanyain terus, si papa kemana, si bapak kemana, kok nggak pulang-pulang bertahun-tahun gitu kan. Ya ternyata di dalam penjara ibunya juga bingung mau jelasinnya gimana. Tapi ada juga gitu yang berani untuk menceritakan ke anaknya untuk sebagai pembelajaran ya, supaya anaknya tidak melakukan kejahatan yang dilakukan serupa oleh ayahnya. Itu juga ada. Tapi tadi balik, kita nggak pernah bisa apple to apple, Mbak Rista. Karena kondisi pernikahan setiap orang itu sangat kompleks kondisinya. Dan yang pasti
kesimpulannya sih kalau kita mau mempersiapkan perceraian tuh balik lagi. Masalah legalnya, masalah finansialnya, masalah emosionalnya. Gitu. Oke, ini seru banget. Aku dari tadi tuh sampai terkesima, ternyata banyak banget tips-tips gitu yang udah di secara tidak apa ya, tidak langsung gitu ya, Mbak Samantha udah kasih tips and triknya loh kalau teman-teman tadi atau sobat finansialku udah dengerin dari awal gitu ya. Nah jadi Mbak Samantha nggak kerasa ya waktu kita ini ngomongin tentang persiapan untuk perceraian gitu ya, ini kayaknya kita perlu ngadain webinar gini ya untuk lebih panjang lagi kita bahas tentang persiapannya apa aja, karena banyak banget yang memang harus kita persiapkan tadi. Tapi aku ada setuju banget dengan Mbak Samantha gitu ya, bahwa kondisi pernikahan semua satu orang satu dengan orang yang lain itu tidak pernah bisa disamakan. Jadi proses perceraiannya pun juga tidak selalu negatif, ada juga yang lebih positif gitu ya dengan bercerai. Jadi betul tadi kata siapa, Ayu juga gitu, hanya mengganti status jadi single menjadi double gitu ya. Ini udah kayak permainan bola pingpong nih ya. Oke, nah kemudian tadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya harus kita persiapkan, dan berulang-ulang Mbak Samantha juga menginformasikan bahwa oke, ada beberapa hal yang kita mesti siapkan. Yang pertama adalah emosionalnya dulu gitu ya, kira-kira nanti kita siap atau enggak. Jangan sampai pada saat kita memutuskan untuk bercerai gitu atau berpisah, ternyata kita jadi orang yang baperan, gampang emosian, gampang tersinggung gitu ya. Karena kan kita juga nggak menutup kemungkinan ya Mbak Samantha sama sobat finansialku teman-teman, ketika kita memutuskan untuk bercerai, pandangan orang ke kita, wow janda, wow duda gitu ya, itu juga masih membuat kita kayaknya masih terlihat gimana gitu di dalam masyarakat gitu ya. Itu juga kita harus perbaiki juga gitu. Nah kemudian yang kedua adalah sering diulang-ulang masalah financial gitu ya. Financial ini penting banget. Kalau misalnya tadi ternyata sumber income kita hanya dari suami, ketika kita yang meminta untuk bercerai atau berpisah, kira-kira nanti kita sanggup nggak gitu untuk membiayai kehidupan kita, apalagi membiayai kehidupan anak-anak. Tadi ada beberapa pertanyaan, Mbak. Aku single mom gitu ya, gimana caranya aku bisa bertahan, kemudian bisa berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Nah sobat finansialku, karena memang tidak semua pertanyaan bisa dijawab sama Mbak Samantha, langsung aja nanti follow IG-nya Mbak Samantha, kemudian DM gitu ya Mbak, tanya-tanya konsultasi langsung. Beliau tadi bisa untuk konsultasi secara online saat ini, walaupun beliau ada di Dubai gitu ya. Nah kemudian tadi yang mesti kita siapkan juga adalah rasa kehilangan. Kira-kira tadi kita siap nggak sih untuk kehilangan gitu. Jangan sampai ketika kita memutuskan untuk bercerai, tadi ini hanya impulsif semata, kalau kata Mbak Samantha gitu ya. Karena baru, oh repot nih, dilarang ini, dilarang itu, udah cerai aja deh gitu. Nah ini banyak terjadi untuk pasangan-pasangan baru nih gitu. Nah jadi memang banyak sekali hal yang mesti kita persiapkan nih teman-teman. Jadi bukan hanya mempersiapkan pernikahannya aja, tapi dalam kondisi terburuk sekalipun itu juga harus dipersiapkan. Bagaimana nanti untuk memberikan penjelasan kepada putra-putri yang sudah punya putra-putri gitu ya. Bagaimana nanti ketika memutuskan dengan apapun itu kondisinya gitu ya, bisa tetap memberikan bahwa oh bukan masalah perceraiannya kok yang menjadi anak ini akhirnya menjadi anak broken home gitu ya. Tapi ada berbagai macam hal yang bisa menyebabkan itu semua gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga mesti berhati-hati gitu ya. Oke, Mbak, ini banyak banget yang udah aku catat gitu ya. Karena ini biasa Mbak, buat konten nanti kita naik ke dalam IG gitu ya. Ini seru banget untuk kita bahas, karena masalah membahas perceraian itu masih sedikit tabu untuk kita bahas, sama dengannya pada saat kita membahas uang gitu ya. Jadi yuk teman-teman, untuk perceraian ini bukan suatu hal yang tabu untuk kita pelajari, bahkan kita kupas tuntas, karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, kemudian bisa kita lakukan ke dalam atau kita adopsi ke dalam rumah tangga kita agar tidak terjadi perceraian tersebut pastinya gitu ya. Nah Mbak, ini banyak banget pertanyaan gitu ya. Ada Mam Linda juga ya, gue dulu suami orang juga pas-pasan hidupnya, namun di pas mau menerima gue, kami jadinya hidup pas ada kunci, pas ada kuncinya, jadi semua kebuka. Oke, artinya saling memberi dan saling menerimanya, bahwa as a team gitu ya, bukan sendiri-sendiri gitu. Ya. Nah harapan dan ekspektasinya juga jangan terlalu berlebihan gitu ya. Ada part 2-nya enggak? Oke, nanti ada part 2-nya. Ya, Kita atau akan bahas masih ada beberapa menit yang mau tanya langsung, bisa send request. atau mau bertanya langsung, boleh silakan. Mbak Ayu, kamu mau live langsung dengan Mbak Samantha, monggo silakan kirim requestnya. Kayaknya tadi soalnya kamu aktif banget gitu ya, monggo silakan aja. Ya, aku bisa invite nggak sih? Aku belum nggak bisa invite.
Oke, Mbak Ayu, silakan Iya, kalau mau tanya, kita masih ada waktu coba nih ya. untuk live sama Mbak Samantha. Tanya langsung. Yuk adain webinar. Insight. Oke, nanti kita akan bahas. Mbak Samantha balik ke Jakarta, kita adain webinar. Oke. Siap. Oke ya, bahas tentang pernikahan, Ini perceraian. Oke. lagi menunggu. Anak Nah, aku lagi mau nunggu ya. nanya sama Mbak Rista. Mbak, sebetulnya Mm-mm. kalau menurut Mbak Rista nih, kita dengan sesuai topik kita gitu ya, seberapa penting sih prenup agreement itu sebetulnya? Oke, penting nggak penting sebenarnya balik lagi sih Mbak. Dia memaknai Mhm. pernikahan itu seperti apa. Kalau dari awalnya memang sudah sepakat untuk bersepakat gitu ya, saya rasa sih tidak perlu gitu. Tapi kalau Hmm, misalnya dari sepakat untuk mengantisipasi gitu ya berbagai macam hal yang akan terjadi ke depannya, ya nggak masalah juga. Kan itu semua pilihan gitu. Dan pilihan I itu see. adalah balik lagi ke kita karena kita yang akan menjalani ke depannya. Gitu Mbak. Oke, Ayu udah bergabung. Halo Ayu. Hai, Halo. halo. Halo, Kak. Oke, Ayu, salam kenal. Kamu lagi live dengan aku dari financialku.com dan Mbak Samantha gitu ya. Kamu berkesempatan untuk tanya langsung dengan Mbak Samantha tentang topik kita hari ini. Yakin perceraian itu harus dipersiapkan? Silakan. Kalau aku bukan mau nanya sih, emang apa Mm-mm. ya, pendapat semua tadi Kak Sam gitu ya, itu emang relate banget gitu sama yang kejadi sama orang-orang yang di sekitar aku yang udah nikah. Oke. Oke. Jadi kalau gini sih pertanyaan aku tuh kayak gimana cara kita mengatur ekspektasi kita biar nggak ketinggian. Karena kan makin tinggi ekspektasi berarti makin tinggi kecewa juga. Hmm, Ini pertanyaannya oke. langsung penutupnya tuh pertanyaannya sadis. Langsung Mbak, gimana caranya biar kita tidak menempatkan ekspektasi kita tuh secara berlebihan Mbak terhadap pasangan atau calon pasangan? Silakan Mbak. Oke, supaya ekspektasi kita nggak berlebihan itu pertama kita balik lagi sih mau mengukur pernikahan ini tuh sebenarnya mau kita bawa kemana. Tujuan jangka panjangnya tuh apa? Kita briefing setiap saat sama pasangan kita. Kita tuh udah di level yang mana sih? Makanya kalau pernikahan itu nggak ada briefing di dalam hubungan, ya mau dibawa kemana nggak tahu juga kan pernikahannya. Jadi kita tuh ada long term goals-nya, kita mau kemana nih? Kita nikah umur 25 tahun misalnya. Kita umur 65 tahun ketika kita udah pensiun, itu kita mau di mana sih? Kita mau punya berapa banyak rumah? Kita mau punya berapa banyak aset? Kita mau punya berapa banyak investasi? Kita mau anak kita tuh sekolahnya di mana? Semua itu dipikirin, semua itu diomongin. Jadi apa? Ekspektasi dan harapannya itu selalu bedanya tipis, beti-beti sama pasangan. Tapi kalau yang satu Hmm. nih, si istrinya misalnya, maunya anaknya harus sekolah di Harvard, gitu. Tapi suaminya dalam kondisi finansialnya nggak mumpuni. Dan udah usaha apa aja kok kayaknya gagal terus gitu ya. Tapi dia menunjukkan usahanya dia terus. Gitu. Karena kunci keberhasilan dari pernikahan, selain respect, ada juga yang namanya usaha. Selalu mau menunjukkan usahanya dia untuk berkembang bersama. Tapi beda sama orang yang uh, ya udah nggak mau berusaha deh, lagi nggak ada kerjaan, ya udah diam aja, lagi nggak kena PHK gitu ya karena efek dari COVID ini, tapi ya nggak mau berusaha untuk punya ide lain atau apa, ngobrol atau ngomong atau bikin networking yang baru atau gimana gitu. Nah itu yang dilihat, karena pernikahan itu kayak lembah, naik turun selalu. Kadang kita ketemu yang becek, kotor, kena lumpur. Kadang kita ketemu yang pemandangannya bagus banget, kita bisa foto di situ, bisa uh, santai-santai minum kopi, minum teh bareng, snack, kayak gitu. Jadi benar-benar komunikasinya itu selalu harus dijaga supaya ekspektasi dan harapannya akan selalu terukur sama bareng-bareng gitu. Oke. Oke. Mbak Ayu, semoga membantu ya Mbak Ayu ya. Oke. Bisa di Oke, ini gitu. Mbak. Oke.
Udah, udah Thank lah. you ya gitu. Pertanyaannya penutupnya bagus banget. Bagaimana kita mengurangi ekspektasi kita jangan terlalu berlebihan kepada orang lain gitu ya. Yang tadi gitu ya karena ya tadi ya rasa kita itu kayaknya pengen lebih, lebih dan lebih. Wajar sih manusia. Cuman ya tadi harus Mhm. mengukur dan melihat kemampuan dari pasangan. Makanya that's why dari awal tuh dibahas dulu gitu ya. Betul kata Mbak Samantha, ke depannya mau gimana nih? Plan A, B dan C-nya mesti gimana? Mulai dari nol nggak masalah tapi dijalanin bareng-bareng tapi jangan sampai ketika di tengah jalan berbalik arah gitu ya itu yang kita nggak mau gitu ya. Oke. Nah, Mbak Samantha ini thank you banget ilmunya gitu ya dan thank you juga buat teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Kurang lebih 1 jam Risa sama Mbak Samantha bahas tentang perceraian apakah memang perlu dipersiapkan juga. Nah, teman-teman nanti ini akan di-save sama Mbak Samantha di GTV beliau gitu ya. Jadi bisa diputar-putar ulang apa aja sih persiapan yang harus kita persiapin kalau misalnya at the end ternyata kita harus berpisah gitu ya. Yang pertama tadi harus dibicarakan dulu emosionalnya gitu ya, kemudian dari segi finansialnya, kemudian kita benar-benar tekad bulat nggak sih sebenarnya untuk menikah ini atau sebenarnya hanya emosi sesaat yang sebenarnya lagi cari perhatian gitu ya, makanya hati-hati gitu ya. Oke, kemudian kita juga harus persiapin nanti putra-putri kita itu seperti apa nanti, pola asuhnya Mhm. bagaimana gitu ya. Jadi semua banyak banget hal-hal yang harus kita bicarakan. Walaupun tidak menutup kemungkinan ketika memutuskan untuk bercerai dengan konflik itu untuk mempersiapkannya juga tidak mudah gitu ya. Tapi lagi-lagi komunikasi itu penting apapun profesinya, apapun konfliknya, apapun masalahnya gitu ya. Komunikasi itu number one gitu ya. Jadi Iya, pastikan kita harus bisa berkomunikasi dengan pasangan itu apapun kondisinya, sesulit apapun gitu ya Mbak Samantha ya. betul, Oke, betul. Dan tips biar nggak cerai. Mbak, katanya tips biar nggak cerai dan kuat menghadapi masalah apa aja. Oke, kamu langsung DM Mbak Samantha gitu ya. Nanti Mbak Samantha bisa langsung curhat sama beliau. Oke, ketika ketika Mbak, nggak ada mau yang mau cerai berarti disampaikan harus dulu ada Mbak? konsultasi pernikahan, Mbak. Ya, betul. Makanya itu maksud aku ya. Konsultasi dulu di awal biar kamu tahu ke depannya itu kira-kira konfliknya apa aja dan kamu udah siap gitu untuk menghadapinya. Mbak, Mhm. ada yang mau disampaikan dulu Mbak buat sobat finansialku yang nonton IG live kita malam hari ini? Silakan Mbak. Oke, penutup dari aku, perceraian itu bukan cuma perceraian yang hidup, tapi juga bisa jadi perceraian meninggal. Nah, maka persiapkan selalu, paling enggak adalah persiapan finansial dan emosional ketika tiba-tiba pasanganmu harus meninggal, dipanggil dengan Yang Oke. Maha Kuasa, dan juga Mhm. selalu kita berikan hal kenangan yang indah untuk pasangan kita, karena kita juga nggak tahu umur kita tuh berapa panjang. Oke, ini adem banget gitu ya. Kita itu manusia, kita tuh selalu berhadapan dengan resiko. Jadi, kalau misalnya masih ada kesempatan, berikanlah yang terbaik gitu ya Mbak Samantha ya. Betul sekali, Marista. Oke, baik. Mbak Samantha ini pembahasannya seru banget karena aku baru sekali ini IG live dari mulai kapan tahu aku baru sekali ini membahas tentang perceraian dan ternyata itu banyak banget yang bisa kupas tuntas gitu ya dari penyebabnya, bagaimana menjaga emosionalnya, kemudian kedepannya seperti apa ternyata banyak banget. Semoga nanti kita bisa bahas untuk bagian keduanya lebih kupas tuntas ataupun di acara-acara lainnya Mbak Samantha ya. Amin, Barista. Terima kasih juga udah mengundang aku untuk IG Live bersama finansialku.com. Sukses selalu Oke, untuk terima Barista dan untuk kasih. teman-teman semua, Sobat Finansial dan followerku yang nonton. Thank you so Mhm. much. Oke, kita juga ngucapin makasih Mbak Samantha jauh-jauh gitu ya. Kita beda jam antara Jakarta dan Dubai, tapi tetap stay gitu ya. Barista ini gimana gitu. Tadi kita ada kendala sinyal, ternyata kita akhirnya bisa berbagi informasi buat Sobat Finansialku. Aku thank you banget atas nama Finansialku. Stay safe Mbak di Dubai, sampai kembali ke Jakarta. Thank Semoga you. nanti kita bisa Sehat-sehat meet up. juga semuanya, Barista. Sehat selalu, sukses selalu Mbak Samantha. Terima kasih, selamat malam. Bye-bye.